ya untuk kita sebagai manusia mengatur pola makan. Ya makan itu mesti diatur kan begitu, ada aturannya. Apa yang diatur? Jumlahnya, ya jumlah porsinya, kemudian ukurannya ya, atau gizinya ya, kandungan gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi kalau dikatakan diet itu berarti adalah sebuah pengaturan pola makan ya. Nah, dan dia berhubungan dengan tubuh ideal ya. Apa namanya? Berat tubuh ideal, dia berbanding lurus dengan berat tubuh ideal. Jadi bukan apa namanya? Otomatis kurus kan kayak gitu ya, tapi memang ketika pola makan teratur itu dia ini berbanding lurus. Dia biasanya akan kita sampai pada ukuran tubuh yang ideal. Ideal itu berarti memang yang sehatnya gitu. Gimana kita sehatnya ya, tubuh kita itu dengan standar usia kita, standar jenis kelamin ya, usia, jenis kelamin, kemudian apa kegiatan. Nah, itu idealnya kita berapa berat badannya. Nah, itu dia akan berbanding lurus dengan pola makan. Ketika teratur biasanya beratnya ideal gitu. Ideal itu ya itu identik dengan langsing kan begitu ya kan. Ya ada orang ya rasanya aneh jika orang yang ini kutipan dari buku ya, kutipan dari buku-buku tadi yang jadi panduan saya kan judulnya belajar dari buku ya ini kelasnya. Maka ini kutipan yang dari buku. Ya, rasanya aneh jika ada orang yang telah memiliki tubuh ideal dikatakan tetapi masih menjalankan diet. Jadi ada orang yang dia tubuhnya sudah ideal tapi tetap diet gitu. Bisa saja tujuan mereka tetap menjaga pola makan, tidak semata-mata demi mempertahankan berat tubuh ideal, melainkan juga demi menjaga kesehatan. Seperti Bu Feli tadi ya, apa alasannya ikut kelas ini? Untuk menjaga kesehatan agar bisa beribadah dengan lebih lancar kan begitu ya kan. Jadi memang sudah memahami, karena informasi tentang ini pun kita banyak dapatkan di media sosial tentunya ya, kita kan pegang HP ya setiap hari kan gitu, setiap saat ya, maksudnya sering kan gitu, sehingga banyak informasi yang bisa kita dapatkan termasuk tentang diet. Nah, jadi kita paham ya diet itu sebenarnya ya tentang menjaga kesehatan. Bonusnya berat tubuh ideal. Tapi ketika berat tubuhnya sudah ideal, apakah nggak diet lagi? Ternyata tetap diet kan gitu ya, tetap diet. Karena tadi tentang pola makan yang teratur, berarti namanya kita itu manusia yang hidupnya ciri khasnya teratur, ya selamanya kita butuh keteraturan kan begitu ya, termasuk tentang pola makan, tentang kebiasaan makan seperti apa butuh keteraturan. Berarti ini bukan tentang diet, ini bukan tentang aktivitas yang sesaat gitu ya, bukan tentang aktivitas sementara, tetapi aktivitas yang sebenarnya bisa kita jalankan selamanya, selama hidup kita gitu. Karena dia berhubungan dengan kesehatan. Nah, bonusnya adalah berat tubuh yang ideal, gitulah tentang diet ini ya. Kemudian apa itu diet Islami? Nah, kalau kita mengkaitkan diet dengan Islami, padahal tadi diet itu ya bukan istilah yang berasal dari Islam, ya maka bolehkah ya kita mau menyandingkan ini istilah yang berasal dari Yunani ini ya, diet dengan Islami, ya boleh aja. Kenapa? Karena maknanya itu ternyata sesuai ya dengan yang dicontohkan Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Islam tidak mengenal istilah diet. Nah, jadi bukan dari Islam ya. Namun Nabi kita tercinta Muhammad SAW telah mencontohkan pola hidup sehat yang dijalankan Rasulullah SAW sepanjang hidup beliau. Nah, jadi nggak pakai istilah diet, tapi ketika ditanya apa itu makna diet, adalah pengaturan pola hidup sehat ya, pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat. Oh, maka yang sudah menjalankannya itu ya itu Rasulullah SAW. Itu Rasulullah itu nggak pernah sakit ya kan.
kita mungkin sudah sama-sama tahu Rasulullah SAW itu tidak pernah sakit kecuali menjelang wafatnya beliau. Nah, berarti kan sehat ya gitu. Berarti ya Rasulullah itu pelaku diet se se seumur hidup beliau kan gitu. Maka jika memakai istilah kekinian, diet Islami adalah upaya kita mengatur pola hidup sesuai ajaran Islam dengan tujuan menjaga kesehatan agar ibadah kita lebih lancar. Paslah seperti yang disampaikan Bu Feli tadi, begitu ya. Nah, jadi membahas diet itu tidak semudah mempraktekkannya. Ya, kita butuh keteraturan ya manusia. Tapi kita punya ini yang namanya nafsu ya. Namanya kalau bahasa Arabnya gorizah, naluri gitu ya. Jadi kita punya selera kan gitu ya. Yang kadang selera kita itu tidak sesuai dengan keteraturan itu tadi, tidak sesuai dengan pengaturan pola hidup yang sehat begitu. Sehingga antara selera dengan pengaturan pola hidup itu sering tak sejalan. Sehingga kita ya ciri-ciri kita kurang teratur ya, kurang memiliki pola hidup yang sehat, itu ciri-cirinya salah satunya ya berat badannya tidak ideal. Gitu. Salah satunya begitu ya. Jadi ketika kita udah ada alarm, ada sinyal ya, ada ciri-ciri atau tanda-tanda yang menunjukkan kita ini ternyata lalai dari pengaturan pola hidup yang sehat, ya pengaturan pola makan yang sehat itu kita lalai kan gitu ya. Jadi ingin kembali mengatur pola hidup kita atau pola makan kita gitu, maka kita harus ini memiliki alasan, kembali lagi ya, alasan why ya, kenapa kita harus kembali mengatur pola hidup kita, termasuk di dalamnya pola makan kita. Harus punya alasan yang kuat sehingga kita bisa kembali memperbaiki tadi ya, kita hidup atau kita makan sesuai selera gitu ya, kurang memperhatikan ini kesehatan dari makanan kita ataupun pola hidup kita jadi kembali. Nah, ini di sini di buku ini di sharing ya alasan-alasan yang seharusnya kita miliki agar kita mau diet ya, alias kita mengatur pola hidup kita lebih sehat. Pertama, ya sebagai muslim nih, sebagai bentuk rasa syukur. Nah, syukur itu kan perintah Allah ya, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah kasih nikmat kita, semua yang kita miliki dalam kehidupan ini semua pemberiannya Allah, gitu kan. Maka kita sebagai hamba Allah yang menyadari ya bahwa kita hamba Allah, semua yang kita miliki nggak ada yang benar-benar hasil jeripayah kita, tapi titipan Allah ya, pemberiannya Allah, maka nikmat dari Allah ini harus kita syukuri. Diperintahkan kepada kita ya harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Beginilah salah satu mensyukuri nikmat Allah yang salah satunya adalah nikmat sehat ya. Maka kita cara mensyukurinya adalah menjaga nikmat sehat itu yang udah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan karena kita lagi sehat, kita lupa ya untuk bersyukur kepada Allah lantas tidak menjaganya gitu. Terutama untuk kesehatan jangka panjang. Nah, mungkin kalau kita umurnya masih anak-anak atau remaja gitu ya, kalau sembarangan ya nggak punya aturan dalam hidup ya, pola makan ataupun pola hidup itu tidak begitu berpengaruh ya. Ya, tapi sekarang ini zaman sekarang mulai ini ya mulai nampak memang efek-efek dari pola makan yang tidak teratur ya, pola hidup yang tidak teratur. Seperti misalnya anak-anak itu yang remaja kebanyakan main game, bergadang terus ya, tiap hari bergadang, akhirnya
tensinya tinggi, naik ya kan, tensi darahnya tinggi, dan kemudian ginjalnya ini rusak ya kan. Gagal ginjal tuh kalau kata yang cuci darah, kalau yang gagal ginjal banyak yang ini ya usianya itu muda-muda gitu. Nah, ada juga yang anak-anak, oh jajanan ini di sekolah kan banyak yang ini ya, banyak kurang sehat, banyak yang kurang sehat gitu ya, banyak yang mengandung pengawet, pewarna kan gitu ya, pewarna, pengawet, nggak suka makan sayur pula, nggak suka minum air putih pula gitu, sehingga anak-anak sekarang mulai ya satu persatu itu mengalami gagal ginjal, cuci darah kan gitu ya. Nah begitu. Jadi nggak hanya untuk kesehatan jangka panjang begitu kan, karena saat ini terjadi yang namanya kebebasan ini memiliki, ya artinya orang tidak memikirkan efek dari apa yang dijual gitu. Pokoknya kalau ada permintaan orang laku gitu ya, barang yang dijual laku, mau sehat mau enggak itu nggak dipikirin gitu. Ini kan kondisinya seperti itu, sehingga banyak jajanan-jajanan ya atau makanan itu ya, salah satunya yang dijual itu sebenarnya tidak mengandung zat bergizi, malah mengandung racun, dijual dan dibeli sama kita kan, sebagian masyarakat, sehingga bukan bukan di usia tua lagi tapi di usia-usia yang masih muda sudah mengalami ini sakit yang parah kan gitu ya. Maka ya untuk menjaga kesehatan kita ya yang saat ini ya juga ya untuk jangka panjang tentunya gitu kan. Ya, jadi itu seharusnya ya kita lebih menjaga kan gitu ya, menjaga pola hidup ataupun pola makan ya, agar nikmat sehat itu bisa digunakan untuk aktivitas yang bermanfaat ya, utamanya ibadah tadi ya. Nah, di sini dikatakan di buku ini ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang tertipu akan nikmat sehat sehingga tidak bisa menjaganya, tidak bisa memaksimalkannya untuk kebaikan dan mendatangkan pahala bagi akhirat kita. Nah, nikmat sehat itu nikmat yang utama ya, salah satu yang utama. Dengan sehatlah kita bisa memperbanyak amal ibadah kita, memperbanyak pahala gitu ya. Dengan sehatlah kita bisa meraih akhirat dan dunianya kita. Kalau sehatnya kita ini dicabut Allah ya, nikmat sehatnya, itu kita kehilangan harta yang paling berharga kita gitu kan. Maka ketika Allah kasih tuh dijaga gitu dengan ya rasa syukur kita, dengan menjaganya ya, mengatur pola hidup kita agar lebih sehat. Salah satu cara menjaga kesehatan terutama untuk jangka panjang adalah dengan menjaga pola makan atau menjalankan diet. Ya, dengan cara ini kita bisa memaksimalkan waktu luang dan nikmat sehat untuk hal-hal positif yang bermanfaat. Nah, seperti itu ya. Kemudian ketika mulai ini ya, alasan berikutnya. Kenapa kita harus diet ya? Ketika mulai merasa kurang percaya diri dengan tubuh kita. Nah, ya ya memang ya dalam interaksi sosial itu nggak seharusnya ya ada body shaming gitu ya, bullying gitu kan, dengan misalnya ngata-ngatain temennya, ih gemuk, ih gendut gitu ya. Dan kita pun ya ketika ada yang rese yang seperti itu, yang nggak usah ditanggepin kan gitu ya, membuat kita kepikiran, malah nanti mengganggu pikiran kita, jadi stres kan. Seharusnya enggak ya, tapi gimana kalau yang mengomentari tubuh kita itu adalah orang terdekat kan gitu ya, suami misalnya. Apakah lantas kita tidak pedulikan ya, abaikan? Pastinya tidak ya, jadinya kan kurang percaya diri. Bisa gitu ya. Mungkin kita akan bilang ya kepada misalnya suami, kalau misalnya ini disuruh, aduh kurangin apa ininya gitu ya,
kurangi berat badannya supaya lebih mudah beraktivitas, nggak kelihatan cepat capek, nggak lelah kan gitu, dan enak dilihat misalnya ya kan. Ya, kita bisa mungkin bilangnya, mengatakan, ih, masa udah selama ini udah ditemani hidupnya, udah melahirkan anaknya, udah mengurus anak gitu ya, menyusui, udah banyak berkorban untuk rumah tangga, untuk keluarga, nggak mau menerima apa adanya kan gitu ya. Ya itu bisa jadi benar ya, tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa memang Allah Allah menciptakan laki-laki itu ya dalam pandangan itu memang dia merasakan indah memandang eh, perempuan yang bertubuh ideal, dan di luar sana banyak sekali perempuan-perempuan yang nggak malu untuk menonjol-nonjolkan kecantikannya kan gitu ya. Jadi ya kasihan juga mata dari suami-suami itu ya kan, ketika tercemari di luar sana. Jadi sebisa mungkin memang ketika udah ada sinyal-sinyalnya misalnya dari yang terdekat ini ya, dari suami, ya itu memang harus diperhatikan, dan pastinya kepikiran jadi kurang percaya diri. Nah mungkin disitulah saatnya ya untuk sebagai ibadah juga itu kan, ketika menyenangkan pandangan suami, maka saatnya untuk mengatur kembali pola hidup, ya, pola makan. Ya. Jadi diet bisa menjadi cara supaya kita lebih percaya diri. Tak jarang orang-orang yang memiliki tubuh gemuk selalu dihantui rasa minder. Nah, ini kenyataan ya diet, tapi seharusnya ketika mau berpenampilan lebih lebih baik ya itu bukan untuk orang lain tadi kan, tapi kalau untuk orang terdekat tadi ya memang kita kita itu bentuk ibadah, ketika kita niatkan untuk bentuk ibadah itu kan jadi pahala kan gitu ya. Terlebih ketika banyak orang berkomentar negatif terhadap dirinya. Diet menjadi salah satu cara untuk meningkatkan rasa percaya diri. Jika memang dengan menurunkan berat badan, tingkat percaya diri akan bertambah. Bukan hanya itu, orang yang berhasil menjalankan diet tentu akan merasa bahagia sehingga tingkat kecemasan atau stres berkurang. Ya, ini nanti berhubungan dengan hormon-hormonnya kan. Nah, jadi ya seharusnya yang lebih bisa meningkatkan percaya diri itu kan tentang isi pikiran ya, keilmuan kan gitu ya kan, dan bagaimana kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika itu datang dari orang terdekat tadi ya, teman hidup, maka memang ya sudah saatnya mungkin itu untuk kembali memperbaiki pola hidup. Nah, sebagai bentuk ibadah. Kemudian apalagi ya alasan diet? Kenapa kita harus diet? Nih, ketika kondisi tubuh mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, ada nggak yang seperti ini ya? Kondisi tubuhnya atau berat badannya itu mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Nah, saya itu ada ya ketemu teman ya, atau teman cerita, aku udah nggak bisa lagi loh ini menyilangkan kaki gitu. Kayaknya ini paha sama paha itu udah nabrak gitu, jadi dia kakinya nggak bisa menyilang. Ataupun dari sujud ya, sholat sujud kemudian berdirinya itu sangat sulit gitu, rasanya berat. Nah, kemudian nanti aktivitas rumah ya, bersih-bersih rumah itu cepat lelahnya. Nah, begitu kan. Nah, itu berarti kan kondisi tubuh kita itu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, jadi ada juga yang bilang nggak apa-apa lah, apa, berat badannya itu ini seperti ini, gemuk, nggak apa-apa, asal sehat katanya ya kan. Nah, tapi ternyata yang dialami adalah kondisi tubuh itu tadi, yang berat badannya yang berlebih tadi itu mengganggu aktivitas sehari-harinya. Berarti kan sebenarnya sudah waktunya untuk memikirkan kembali, untuk mengatur kembali pola makannya, pola hidupnya kan begitu ya kan.
Nah, terlebih lagi ketika ini ya telah ada gejala penyakit tertentu sudah mulai terdeteksi. Semisal ini ya cek apa kadar gula udah tinggi, cek asam urat udah melebihi standar, cek apa kolesterol ya kan. Udah pada tinggi-tinggi, mungkin ini ya masih kayak ada pegel-pegel aja gitu kan. Kalau kolesterol salah satu cirinya itu tengkuknya berat gitu ya, habis makan gulai, habis makan jeroan ya kan, tengkuknya berat. Nah, itu kan udah mulai ini ternyata dicek oh udah tinggi. Nah, jadi kan itu sudah mulai harus mengatur kembali kan begitu ya kan. Nah, kalau di buku ini apa dikatakan dia bisa membuat seseorang menjadi lebih sehat. Nah, ternyata kan seperti ini ya. Mungkin pengalaman kita sama ya, ibu-ibu sekalian punya pengalaman ataupun orang-orang sekitar. Nah, itu yang seperti itu kan. Ketika sudah ada gejala penyakit tertentu, ya kemudian coba diatur kembali pola hidupnya. Nanti kan dicek ke dokter, kemudian disampaikan, oh ini nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Kemudian dikurangi atau tidak makan lagi yang dibilang dokter. Nah, kemudian hidupnya lebih sehat. Ya olahraga, tambah olahraga hidupnya lebih sehat, ya kan? Nah, kalau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita sudah benar, nah ini secara alami itu maka tubuh seharusnya bisa memperbaiki dirinya sendiri ketika ada masalah. Nah, orang yang menjaga pola makannya dengan baik, insya Allah jarang terkena penyakit yang disebabkan virus seperti batuk dan pilek. Nah, ini pengalaman saya sendiri ya. Dulu saya pernah ya di masa kuliah itu nggak peduli dengan makanan sehat. Ya, aktivitas banyak, tapi makanannya minim gizi. Nah, makan nggak makan. Kadang kalau lapar makan, kalau kalau nggak ingat lapar ya nggak ingat makan ya nggak makan gitu kan. Akhirnya kenalah ini apa TBC gitu ya, kena virus ya paru-parunya. Jadi sejak itu ya diatur kembali pola makannya, namun abai lagi, jadi sering batuk, mudah batuk, mudah pilek, dan lama kalau udah kena batuk itu lama gitu sembuhnya, bisa 3 bulan, nanti kena lagi sebulan 2 bulan gitu. Nah, ketika sudah diatur benar-benar nih, ya sudah bertekad gitu ya kan, harus mengatur dan ini konsisten jangka panjang, maka alhamdulillah nggak gampang batuk lagi, nggak gampang pilek. Nah, begitu ya. Ternyata memang secara alamiahnya ketika kita ya mengatur pola makan, menjaga pola makan, pola hidup, maka tubuh itu ini apa antibodinya baik ya. Jadi tidak begitu ini apa namanya tidak begitu terpengaruh dengan virus ataupun bakteri gitu ya, lebih kuat lah ya. Tapi kalau memang sudah qadanya Allah kan berbeda ya, ada juga yang dia apa namanya menjaga pola hidup sehat tapi tetap sakit, bahkan sakitnya itu parah gitu, apanya level yang parah ya. Ya itu berarti kan sudah qadanya Allah kan begitu. Tapi dari kita ketika kita tadi menjaga kesehatan, mengatur pola makan sesuai ajaran Islam karena kita muslim, kita niatkan agar kita bisa beribadah dengan lancar, insya Allah berpahala ya. Kalau pada akhirnya kita sakit ya itu nggak salah kita lagi kan begitu. Dia dapat menurunkan risiko terkena penyakit seperti hipertensi, nah ini tadi ya, jantung, hingga penyakit gula. Ini udah banyak sekali ya. Sering dengar darah tinggi, orang darah tinggi, jantung, penyakit gula ya yang disebabkan dari pola makan yang tidak sehat. Suka makan yang instan-instan ya, junk food. Dan nggak suka minum air putih gitu. Tak jarang banyak orang yang terkena diabetes. Nah, ini justru sembuh setelah menjalankan diet sehat. Nah, ini ya. Tuh ada juga ya kalau kisah-kisah di YouTube itu ya.
ya dia udah terkena diabetes, ya ibu-ibunya kemudian membuat komunitas, jadi saling mendukung mereka untuk menjaga pola hidup sehat, kemudian olahraga bareng-bareng. Alhamdulillah itu nggak ada keluhan-keluhan yang biasanya dikeluhkan oleh oleh penderita diabetes. Jadi sehat hidupnya begitu ya, ketika sudah menjalankan diet sehat. Nah, kemudian setelah kita punya menambah wawasannya kenapa harus diet, dan mungkin salah satu alasan tadi bisa kita kita gunakan gitu, kita jadikan sebagai alasan kita untuk mengatur kembali pola hidup kita. Kalau saat ini mungkin ada di antara kita yang masih belum belum mengatur pola hidupnya dengan lebih sehat atau pola makannya dengan lebih sehat. Nah, ini sekarang kita ini ya dari buku-buku tadi kita mengenal ya tentang gemuk. Kenapa seseorang itu bisa gemuk? Ternyata banyak ya. Ternyata banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tubuh kita gemuk. Nggak sekedar makan banyak, kurang gerak, gemuk gitu, nggak gitu juga ternyata ya. Jadi dengan membaca ini saya jadi paham ya ya orang gampang gemuk itu nggak sekedar dia banyak makan, oh berarti congok nih orangnya, berarti ini doyan makan, berarti kurang gerak gitu, nggak vonis kayak gitu, nggak vonis seperti itu kepada orang setelah mengetahui ini. Ternyata banyak faktornya gitu yang membuat jadi kita mudah gemuk. Tapi apakah harus gemuk? Ternyata tidak harus, masih bisa untuk diidealkan berat badannya. Tapi ketika kita memahami ini, misalnya itu terjadi pada diri kita, salah satu faktor ini kita bisa lebih paham seperti apa mengatur pola hidup kita agar mendapatkan berat tubuh yang ideal dan sehat, tentunya sehatnya yang utama ya, untuk ibadah yang lancar. Di sini dikatakan ya, kenapa seseorang bisa gemuk? Karena pertama faktor genetik. Ini saya baca aja ya, saya nggak cantumkan di slide karena banyak dia ya. Mungkin materi hari ini sampai di sini ya, sampai ini alasan-alasan seseorang bisa gemuk ini. Nah, banyak ini ya. Kita baca satu-satu ya supaya kita bisa menambah wawasan kita. Berkenalan dengan kegemukan nih ya. Nah, dia 9 ya. Kenapa seseorang bisa gemuk? Pertama, faktor genetik. Jadi ini berdasarkan penelitian. Ada ya orang tua yang kegemukan atau obes kemungkinan juga akan melahirkan anak yang gemuk. Nah, telah memantik rasa penasaran para ahli untuk mengungkap lebih jauh kaitan genetik dengan kegemukan. Jadi apakah turunan gitu ya? Kegemukan ini apakah bisa diturunkan dari ibu yang gemuk kepada anaknya? Jadi ada ya ilmuwan Perus dan kawan-kawannya pada tahun 1996 berhasil menemukan serpihan jawabannya. Hasil penelitian mereka membuktikan bahwa massa lemak tubuh maupun pembagian antara lemak sentral dan periferal dipengaruhi oleh genetik. Jadi menurut penelitian seorang ilmuwan itu ternyata ada faktor genetik itu, ada keturunan gitu. Kalau dari ibu yang gemuk atau orang tua yang gemuk, itu kemungkinan anaknya gemuk gitu, menurut penelitian dia. Telah kekinian memperkuat dugaan tersebut dengan ditemukannya 2 gen tersangka yang diberi nama ini OLF, mana bacanya, OLFM4. Nah, dan ada 2 gen ya yang ditemukan di tubuh anak yang gemuk dan ibu yang gemuk gitu. Ibunya gemuk, anaknya gemuk, ternyata punya gen yang sama, yang dari ibunya itu ada di anaknya gitu. Maka kesimpulannya lah, oh ini mungkin ada faktor genetik begitu.
Namun di sini ada catatannya, meski diakui mekanisme kerjanya belum bisa dijabarkan dengan jelas. Nah, jadi memang penelitian ini akan benar selama belum ada yang membantahkan. Nah, jadi hasil penelitian ini ya mungkin benar, mungkin juga enggak gitu ya. Dan si ilmuwan ini juga enggak sepenuhnya yakin gitu. Karena dia belum mampu menjelaskan mekanisme kerja dari faktor keturunan ini. Bagaimana bisa tadi ya seorang orang tua yang gemuk menghasilkan anak yang gemuk. Mereka timnya ini ya, Perus dan tim ini belum mampu untuk menjelaskan seperti apa mekanisme kerjanya. Nah, gitu ya. Tapi ada kemungkinan memang keturunan, tapi kemungkinan juga nggak ada hubungan antara orang tua yang gemuk dengan anak yang gemuk. Itu bukan faktor keturunan gitu ya. Tapi ada juga yang menyampaikan, ya kalau saya tambahkan, saya pernah dapat dari video-video begitu ya, para ahli-ahli di bidang ini. Kalau keturunan yang dalam arti gen enggak ya, tapi ada yang namanya menurunkan ini ya pola makan, pola hidup gitu dari orang tua ke anak, sehingga biasanya atau lebih mudah ya anak itu akan gemuk dengan orang tuanya yang gemuk gitu, karena di apa pola makannya, pola hidupnya itu ini diturunkan kan gitu. Nah, ini ya tentang faktor genetik. Kemudian jenis kelamin. Nah, ternyata di sini ada juga penelitian yang mengatakan bahwa jenis kelamin itu mempengaruhi seseorang untuk lebih mudah gemuk. Ketika dia perempuan, ya antara perempuan dan laki-laki mana yang lebih mudah gemuk? Berdasarkan penelitiannya itu perempuan lebih mudah untuk gemuk dibanding laki-laki. Ya, lebih rentan, perempuan lebih rentan terkena obesitas dibanding lelaki atau pria. Asosiasi Obesitas Amerika mencatat prevalensi untuk umur 20 tahun hingga 74 tahun mencapai 62%, ya. Jadi perempuan itu 62%, laki-laki itu 35,8% kemungkinan untuk obesitas berdasarkan penelitian mereka ini ya, Asosiasi Obesitas Amerika. Ya, kasus yang sama terjadi juga di negeri kita, ya. Berdasarkan hasil survei dari Direktorat Gizi Masyarakat, ya bekerja sama dengan masing-masing kantor wilayah Departemen Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan dari 27 provinsi, ya sebagaimana disampaikan oleh Ida Ayu Eka Padmiari saat Kongres Persagi di Bali, mendapati bahwa 13,5% perempuan dan 6,8% laki-laki menderita obesitas. Ya, jadi lebih banyaklah perempuannya ya obesitas dibanding laki-laki. Nah, itu menurut penelitian mereka, dan ternyata ada alasannya kenapa perempuan itu lebih mudah gemuk dibanding laki-laki, lebih mudah obesitas dibanding laki-laki. Ya, pertama ini ada beberapa faktor. Ya, pertama karena BMR. Ya, BMR itu adalah laju metabolik basal, pengeluaran energi yang diperlukan untuk mempertahankan berbagai fungsi fisiologik dari dasar di bawah kondisi yang dibakukan. Jadi BMR itu kemampuan tubuh kita untuk membakar kalori menjadi energi gitu ya. Jadi pada laki-laki itu lebih tinggi kemampuan tubuhnya membakar kalori dibanding perempuan. Menurut ini tadi ya penelitian mereka, makanya dikatakan perempuan lebih mudah gemuk. Kemudian alasan kedua karena jaringan lemak. Jaringan lemaknya perempuan lebih banyak, gitu, daripada laki-laki. Kenapa? Karena perempuan itu hamil dan menyusui, maka dia diciptakan Allah dengan jaringan lemak yang lebih banyak dibanding laki-laki. Ya, sementara laki-laki itu lebih banyak otot gitu, ya. Padahal jaringan otot umumnya lebih aktif ketimbang jaringan lemak. Jadi jaringan otot itu lebih aktif untuk membakar kalori, gitu dibanding timbunan jaringan lemak, dibanding ya,
kalori yang tertimbun di dalam jaringan lemak. Nah, begitu ya. Ini karena kita adalah wanita yang Allah ciptakan punya rahim, ya hamil, menyusui. Nah, itu ini ya jaringan lemaknya, jaringan lemaknya lebih banyak gitu, sehingga lebih mudah gemuk karena kebutuhan ya hamil dan menyusui gitu ya. Ya, faktor ketiga, faktor kehamilan. Jadi sel-sel lemak akan berkembang selama kehamilan. Setelah masa itu selesai, sel-sel tersebut akan tetap berada di dalam tubuh. Dan tatkala dimasukkan makanan dalam porsi berlebih, sel-sel tersebut akan menimbunnya dan menjadikan tubuh semakin tambun. Jadi itu memang ini ya, enggak semua perempuan, tapi banyak begitu kan, ketika sudah melahirkan itu untuk kembali ke berat badan waktu gadis itu sulit ya kan, pasti ya udah ini melar kan kayak gitu. Karena memang itu tadi ya, karena hamil gitu ya kan. Dan di situ kondisinya akan ada lemak-lemak yang mengumpul di jaringan-jaringan lemak itu tadi. Jadi ya kondisinya seperti itu. Tapi kan berarti karena nggak semua perempuan seperti itu, ya ada juga yang mudah kembali. Berarti kan nggak mutlak ya, maksudnya nggak harus yang oh iya namanya udah melahirkan, ya namanya udah menyusui, ya gimana, kemudian pasrah, kemudian terus menerus bertambah berat badannya kan nanti menyusahkan diri sendiri kan. Tadi kan ada yang ini kan faktor-faktor yang sebagai alasan kita untuk kembali diet tadi kan dia mengganggu aktivitas sehari-hari kan seperti itu. Jadi memang kita akan mudah gemuk, tapi ketika faktanya tidak semua perempuan itu pasti bertambah berat badan setelah melahirkan, berarti bisa sebenarnya untuk kemudian nanti pelan-pelan ya, seiring waktu setelah melahirkan, setelah menyusui, nah itu untuk kembali lebih sehat ya dengan mengatur pola makan sehingga penambahan berat badan itu tidak mengganggu kesehatan ataupun aktivitas. Kemudian keempat, hormon tubuh. Ya, hormon tubuh itu dikatakan itu juga mempengaruhi ya, secara alami hormon pria atau testosteron dan hormon pertumbuhan dapat meningkatkan tingkat metabolisme dan membantu menurunkan berat badan. Ya, hormon testosteron lebih banyak pada pria, hormon pertumbuhan juga lebih adanya di pria. Sementara perempuan itu cenderungnya adalah hormon progesteron yang itu ikut terlibat dalam proses pemicu lapar. Nah, juga lihai mengajak orang terlena, menjadikannya mudah mengantuk dan malas bergerak. Nah, itu hormon progesteron yang dominan di tubuh kita itu membuat kita lebih mudah lapar dan malas gerak gitu ya, di sini dikatakan. Jadi hal itulah yang membuat para wanita lebih gampang dikenai obesitas. Nah, begitu ya. Ya, itu tentang faktor genetik. Nah, sampai di sini mungkin ada ibu-ibu yang ingin sharing atau ditanyakan. Ini jamnya sudah pas ya. Ini kan kita bersambung ya. Ini kelasnya sebulan sekali satu tema. Jadi ini lanjutannya bisa kita bahaskan itu di bulan depan insya Allah. Ibu-ibu ada yang ingin didiskusikan? Ustazah, Ibu mau tanya, kan kalau misalkan melihat wajah gitu ya kan, muka saya tuh nggak bisa gemuk gitu Ustazah. Jadi kayak mukanya tirus, tapi mulai dari perut ke bawah itu besar gitu Ustazah. Itu kenapa ya Ustazah? Oh iya, jadi memang itu tiap orang berbeda-beda Bu. Itu kan di mana letak lemak-lemaknya kita ini, yang saya pahami ya, yang saya baca ataupun yang saya dengar dari penyampaian ahlinya gitu, memang lemak tubuh kita ini
dominannya di mana itu nggak bisa kita yang ngatur, itu terjadi secara alami gitu. Ada orang yang wajahnya tirus ya, kemudian badannya tadi timbunan lemaknya ada di perut, ada di pantat, apa di apa namanya, ya daerah bawah bokong gitu ya, ada di tangan gitu ya. Ada yang sebaliknya, badannya itu ini kecil ya, tangannya kecil, pinggangnya kecil, tapi pipinya tembem ya. Jadi memang itu terjadi secara alamiah, di mana lemak yang bertambah dan berkurang nggak bisa kita atur begitu. Jadi ya kita yang bisa kita atur adalah pola makan, pola hidup kita. Kita makan dengan makanan sehat, tidur yang teratur, minum air putih sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, dan olahraga seperti itu. Jadi udah memang seperti itu yang saya pahami ya Bu. Syukran Ustazah. Ya Afwan, ada lagi Bu? Ya, jika tidak ada, sampai di sini dulu materi di kelas ya belajar dari buku Diet Islami. Ya, insya Allah tadi slide-slide yang belum saya sampaikan tuh dilanjutkan di bulan depan. Ya, insya Allah. Terima kasih atas partisipasi ibu-ibu sekalian. Insya Allah ya mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diambil, ya bermanfaat. Kita akhiri ya kelas kita ini dengan membacakan doa kafaratul majelis serta hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah. Wa jazakillah khairan katsiran ibu-ibu. War ya.